mengatakan idza dzukirallahu wajilat. Wajilat itu gemetar. Kenapa gemetar? Karena takut. Berarti apa yang disebut? Apa kira-kira yang disebut, Pak? Ancaman. Hati orang beriman ketika disebut ancaman Allah, itu hatinya bergetar. Tentang riba, siapa yang makan riba nanti di kuburnya, di alam barzahnya itu akan berada di sungai, Pak. Sungai itu sungai darah. Dia di tengah-tengah. Setiap mau naik ke atas dilempar sama orang yang ada di sampingnya. Terus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Berarti takut. Kalau kita berada di situ, saya masih riba. Astagfirullah, gemetar. Ketika misalnya diingatkan jangan bohong. Kenapa bohong? Karena nanti di alam barzahnya, kalau riba tadi itu nanti ketika di akhirat Pak dibangunkan itu seperti orang gila, sempoyongan, jatuh lagi, masya Allah. Nah terus bohong misalnya, orang yang kita masih bohong, ketika diingatkan jangan bohong, kenapa? Nanti di alam barzah orang bohong itu apa Pak? Ancamannya akan ditusuk pakai besi yang ujungnya runcing. Ditusuk di mulutnya dari sebelah kanan, tembus sebelah kiri, dicabut lagi. Ditusuk dari sebelah kiri, tembus ke sini. Masya Allah, itu ancaman. Orang beriman ketika mendengar ancaman, astagfirullah, nggak mau bohong lagi Pak. Takut. Itu khauf. Dzukirallahu, disebut ancaman Allah, wajilat. Masya Allah, ngeri. Kalau ancaman saya contoh lain misalnya gini, meninggalkan sholat di hadapan Allah. Orang yang tidak sholat itu besar sekali dosanya. Sampai Umar bin Khattab mengatakan man doya'aha wa masiwadalika adhiya. Barang siapa yang dosa meninggalkan sholat aja dianggap remeh, maka dosa-dosa yang lain akan dianggap lebih remeh lagi. Kan gitu. Nah berarti kan dia takut sekali kalau tidak sholat. Nah karena takut inilah maka dia akan mencari ketenangan. Oh saya akan sholat. Maka wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, baik qauliyah Quran ataupun kauniyah ayat alam yang ada di alam, zadathum, tambah imannya. Terus itu sudah zadat, itu berarti sudah roja, berharap kepada Allah. Sudah mau ibadah dia. Takut, karena takut maka dia ibadah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal. Apa korelasi antara hub dengan tawakal, Pak? Cinta dengan tawakal. Ada enggak? Jelas ada, Pak. Bapak-bapak, satu contoh. Kalau Bapak yakin bahwa si fulan ini mampu bisa menolong, saya serahkan. Makal itu karena didasari dengan cinta karena cinta dan keyakinan bahwa Allah itu adalah mampu segalanya, kita bertawakal. Maka alladzina yuqimunas shalah. Jadi bukan hanya hati saja, khauf, roja, tawakal, bukan hanya itu, tapi dibuktikan dengan sholat. Sholat itu bukti iman. Kalau ada orang yang nggak sholat, hanya iling, nggak betul. Hanya orang yang bermakrifat, makrifatnya semakin tinggi, nggak perlu ibadah, nggak betul. Orang yang bermakrifat yang paling tinggi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang lebih tinggi lagi. Makrifat itu gimana? Makrifat betul, Pak. Makrifat itu mengetahui. Ada orang yang arafa bi rabbi wa arafa bi syariatihi. Kenal kepada Allah dan kenal kepada syariat. Ini paling tinggi. Makrifat yang paling tinggi mestinya. Makrifat.
Makrifat yang paling tinggi ini yang nomor 1. Terus yang kedua, ada yang arafa bi rabbihi walam ya'rif bi syari'atihi. Kenal kepada Allah tapi nggak kenal dengan syariat. Dia ibadah kepada Allah, wah ikhlas sekali Pak, ikhlas sekali. Tapi nggak paham syariat. Ada juga yang dibalik, arafa bi syari'atihi walam ya'rif bi rabbihi. Kenal terhadap syariat tapi nggak kenal kepada Allah. Wah itu bahaya. Mana Pak? Yang paling bagus paling atas ya, makrifat yang paling tinggi. Nah pertanyaannya, yang nomor 2 dan nomor 3 mana lebih bahaya Pak? Nomor 2 dengan nomor 3 mana lebih bahaya? Nomor 3 Pak. Kalau nomor 2 itu dia kenal kepada Allah. Kenal itu maksudnya Pak, dia Masya Allah dengan Allah itu dekat kali itu loh Pak. Ibadahnya serius, bahkan ikhlas sekali, tapi nggak ngerti syariat, caranya nggak jelas. Itu bahaya untuk dia sendiri paling banyak. Tapi yang ketiga, dia ngerti terhadap syariat, ngerti semua hukum ini, bahkan titelnya profesor, saking pinternya semuanya. Tapi nggak kenal kepada Allah, nggak ada rasa takut Pak. Kalau nggak kenal kepada Allah itu nggak rasa takut. Akhirnya apa? Ngapusi semua. Iman ini ada 3 ya Pak, ingat ya. Wajilat qulubuhum, itu kenapa wajilat? Karena takut, khauf. Terus zadadhum, kenapa bertambah? Karena ada harapan, tambah imannya, bertambah. Kemudian karena cinta kepada Allah maka dia tawakal, dibuktikan. Ini imannya, iman batinnya, amalan batin itu dibuktikan dengan amalan dohir. Apa? Salat. Salat ini adalah fisik, jasadun, jasad Pak. Nah, apa saja selain salat? Saum. Walaupun tidak ditulis di situ, enggak ditulis, tapi maknanya ada saumnya di situ Pak. Saum. Apalagi? Dan seterusnya. Baru di sini adalah mal. Buktikan iman itu dibuktikan dalam kesehariannya, baik jasadnya maupun malnya. Ada orang yang kadang-kadang fisiknya mau kerja, tapi malnya pelit. Atau sebaliknya, malnya lancar, tapi ibadahnya enggak mau. Nah, kalau fisik dan harta apa? Haji. Ya kan Pak? Itu gabungan dari fisik dan harta. Yang serupa surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban. Allah menurunkan ahsanal hadis. Kitaban itu Qur'anan. Pelan-pelan kita Pak ya. Kita tadabbur pelan-pelan ya. Quran itu ahsanal hadis, ucapan yang paling baik, yang paling benar, nggak ada yang lebih benar lagi. Dan Quran itu udah qot'i namanya Pak, hukumnya itu sudah qot'i, tidak bisa diragukan lagi. Itu Quran. Kalau ada orang yang meragukan Quran itu bahaya. Dalam surat Al-Baqarah awal, dalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi. Hudal lil muttaqin. Al-Qur'an adalah hudal, itu khusus Pak. Nanti jangan itu kan bagi orang muttaqin saja Pak. Ada ayat yang lebih umum. Surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Jadi Quran itu bukan hanya hidayah untuk mutakin saja, bukan. Untuk semua manusia. Cuman khususnya adalah mutakin. Tapi hudalin linnas. Cuman manusia-manusia yang dikehendaki oleh Allah. Hudal linnas. Sebagai hudan, petunjuk. Jadi Al-Quran itu obat baik untuk fisik maupun roh. Ada seorang pejabat, anaknya sakit. Udah diobatin ke dokter, enggak sembuh. Akhirnya didatanglah ahli ruqyah. Ahli ruqyah. Datang ke situ. Nah, waktu itu datanglah kawannya pejabat itu. Oh, saya dengar anakmu sakit katanya. Iya. Diobatin apa? Ini, bapak ini mengobati. Dengan apa? Ini mau diruqyah. Apa yang pejabat yang datang? Ya Allah, hari gini masih pakai kayak gitu. Ini sekarang ini kan sudah teknologi, sudah maju. Masa pakai gitu-gitu? Udah ketinggalan itu zaman dulu. Apa kata ustadz yang ngeruqyah itu? Bapak ini pejabat nggak bagus, nggak amanat, gitulah. Pokoknya dituding-tuding itu. Marah kali ini, Pak. Oh, kurang ajar, namanya pejabat kan, ditutup itu kan marah. Begitu marah langsung tuhut, ada apa? Kumat jantungnya, Pak. Saking marahnya, apa? Jantungnya langsung sakit jantung, langsung diam. Loh, Pak, kenapa? Kenapa Pak kumat dia? Ya. Apa kata Pak Ustadz itu? Pak, itu baru kata-kata saya. Itu berpengaruh kepada kesehatan Bapak. Kata-kata manusia berpengaruh terhadap kesehatan. Apalagi Quran ini adalah kata-kata Allah. Sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak Bapak ini. Diruqyah sembuh, Pak. Nah, tadi Pak, yakin. Masih ingat siapa? Ada sahabat Nabi yang di awal-awal ya, berangkat berjalan. Kemudian ada ketua kelompok di situ, istilahnya kaum lah, sakit apa lupa saya. Akhirnya dia, Pak, kayaknya bapak-bapak ini orang alim-alim, apa ada yang bisa mengobati? Kaum kami sakit dia. Langsung sahabat itu, ada. Berani aja dia, ada katanya. Wah, langsung bisa. Akhirnya Pak dibacain Al-Fatihah. Al-Fatihah. Enggak ada yang lain. Dibaca Al-Fatihah. Yakin dia, bacanya tuh yakin. Lalu Allah yang bilang kok syifa kan, dibacakan yakin, sembuh. Begitu sembuh dikasih hadiah banyak-banyak. Kata yang lain, jangan diambil dulu, saya akan lapor kepada Rasulullah. Lapor kepada Rasulullah. Rasulullah tadi begini. Apa kata Rasulullah? Kok tahu dia kalau Fatihah itu bisa menyembuhkan? Akhirnya Pak Rasulullah dapat hadiah juga. Quranan mutasyabihan. Mutasyabihan itu artinya serupa, Pak. Masanian diulang-ulang. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang serupa diulang-ulang. Nah, diulang-ulang ini, kalau dalam tafsirnya, ada yang diulang-ulang katanya, istilahnya kata-katanya, ada juga yang diulang-ulang kata-katanya berbeda, tapi hukumnya diulang-ulang. Untuk apa? Untuk memastikan, untuk menjelaskan. Walaupun diulang-ulang secara hukumnya, ini Al-Quran. Walaupun diulang-ulang, tetap antara satu dengan yang lain itu saling mendukung. Nggak ada yang paradok, nggak ada yang saling bertentangan. Kalau ada saling bertentangan berarti apa namanya, Pak? Pikiran orangnya yang salah. Dalam surat An-Nisa ayat berapa ya? 82 ya, Pak. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak, An-Nisa ayat 82. Apakah mereka tidak mau mentadabbur Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Quran ini bukan dari Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira, maka akan terjadi perbedaan, pertentangan antara satu ayat dan ayat yang lain. Tapi karena ini dari Allah yang Maha tahu, Allah tahu dari surat yang pertama
ayat pertama, bahkan huruf yang pertama misalnya alhamdu atau bismillah sampai huruf yang terakhir Allah itu tahu, Pak. Tapi kalau orang ngarang, ngetik bab sekian, kadang-kadang antara ini dan ini, apalagi kalau sampai banyak dan seterusnya. Jadi kalau bukan dari sisi Allah, akan terjadi perbedaan atau pertentangan satu dengan yang lain. Minimal kalau karangan orang itu nggak pertentangan, minimal gini, Pak, memahaminya bisa jadi tidak bertentangan. Akan tetapi Al-Quran ini bukan hanya isinya, tapi sama dengan realita, sama dengan kondisi waki. Al-Quran mengatakan ini kondisinya seperti ini, dan itu persis akan terjadi seperti Quran, Pak. Kalau buku kan hanya karangan orang, belum tentu apa yang dikarang itu terjadi. Oh, tanggal sekian akan terjadi hari kiamat, kan nggak terjadi. Ada satu ayat dengan ayat yang lain kok kata orang bertentangan. Sekali lagi, yang salah siapa? Orang yang memahaminya. Contoh surat An-Nisa ayat 3 dan An-Nisa 129. Itu saya katakan orang bodoh hanya orang bodoh yang mempertentangkan ayat itu. Ayat 3 gimana, Pak? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu nggak bisa adil dalam kalau menikahi anak-anak yatim atau wanita yang yatim, maka nikahilah wanita yang bukan yatim. Berapa? 2. Masna. Fankihu ma toba. Toba itu toyib. Toyib itu apa? Dianggap baik, cantik, cocok. Ma toba lakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Wa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu takut nggak adil, fawahidatan, cukup satu. Makanya kalau satu itu berarti takut nggak adil. Nah, itu syaratnya, Pak. Syarat 2, 3, 4 itu syaratnya apa? Adil. Kan gitu. Nah, An-Nisa ayat 129 walan. Pakai lan, Pak. Masya Allah. Lan itu apa artinya? Sama sekali tidak. Masya Allah. Lan. Tas. Tapi anta dilu. Lantas tatiu, kamu sama sekali tidak akan bisa adil walau harostum, walaupun kalian harostum apa, ingin kali berbuat adil. Saya pingin kali itu, nggak bisa. Bukan, Pak? Boleh 2, 3, 4 dengan syarat adil. Lah ayat itu kamu tidak akan bisa adil. Lan, sama sekali nggak akan bisa adil. Walau harustum, walaupun kamu tamak, harus itu hirsun itu tamak, Pak. Maksudnya punya keinginan ingin adil tapi tidak bisa. Tapi jangan curang. Curangnya apa? Jangan berhenti di situ. Ayatnya nggak berhenti di situ. Mestinya harus disambung. Kalau berhenti di situ berarti dialah curang. Makanya saya bilang ya memahami ayatnya nggak sempurna. Ayat berikutnya apa? Surat An-Nisa mana tadi, Pak? Wala tamilu kullal maili. Wala tamilu kullal maili. Pak ya. Tapi gini, Pak. Ini istri pertama, istri kedua. Kamu akan adil? Nggak bisa. Allah yang bilang loh, saya bisa adil? Nggak. Masa Allah yang bilang kok tidak akan bisa adil. Tapi wala tamilu kullal maili. Jangan kamu condong berlebihan.
Pasti Pak, pasti condong itu pasti, tapi jangan berlebihan. Fatadaru kal mu'allaqah, kamu hanya ini durusin, ini seakan-akan apa? Kayak terkatung-katung. Itu yang tidak boleh. Maknanya berarti Bapak-bapak silahkan 2, 3, 4, nggak adil nggak apa-apa. Yang tidak boleh ini terus yang diurus, ini nggak dibiarkan gantung seakan-akan nggak punya suami. Itu yang nggak boleh. Gitu loh Pak. Itu solusi. Wajar kok. Anak Bapak anaknya berapa? Ya 5 misalnya, anak saya 6. Saya yakin di antara anak itu mesti ada hatinya yang anak-anak yang paling disukai. Ada kan Pak? Pak Sawyo. Anak berapa Pak? 2 Pak. Di antara 2 itu Pak, ada enggak? Oh, saya semua apa ya? Sama Pak. Enggak ya? Mesti ada ya. Kecenderungan itu kan ada gitu loh Pak. Itu anak kandung gitu. Iya. Oke, kita lanjutkan dulu Pak ya. Baik. Jadi Al-Quran itu antara satu dengan yang lain itu saling mendukung, ya Pak. Walaupun mutasyabiha masani, walaupun diulang-ulang itu untuk lebih paham memahami Al-Quran. Makanya baca Quran juga begitu. Baca Quran itu terus baca, akhirnya lancar Pak. Minimal Bapak-bapak baca Quran itu sebulan sekali hatam. Jangan Ramadan saja. Ramadan sebulan berapa kali Ramadan Pak hatam? Sekali. Lah di luar Ramadan setahun sekali. Berarti setahun 2 kali. Ramadan sekali, di luar Ramadan sekali. Enggak baca itu namanya Pak. Satu juz itu cuma 10 halaman kok. Baik, kita lanjut. Kemudian taksairu minhu, ini yang sama dengan tadi Pak. Taksairu minhu, taksair itu gemetar. Minhu dari Quran, karena Quran. Apa yang gemetar? Juludul ladzina yahsyauna rabbahum. Kulit. Kenapa kulit ya? Kok gemetar kulit ya? Kenapa kulit Pak? Kenapa enggak tulang? Gemetar tulangnya. Kulit yang gemetar Pak. Karena di kulit sebetulnya rasa. Kalau rasa makanan di lidah, tapi kalau rasa ya dingin, panas, merinding, semuanya di kulit, Pak. Kulit itu identik dengan rasa sensitif, Pak. Nah, kalau sudah kulit nanti ke hati, maka disambung dengan hati. Taksairu minhu juludul ladina yahsyauna. Ini khauf tadi Pak, kita kembali ke khauf tadi. Kulit orang-orang yang takut kepada Allah itu ketika dengan Al-Quran ini Pak, dengan Al-Quran itu kulitnya terasa, berarti sensitif ya Pak. Ketika diingatin itu astagfirullahaladzim, langsung nggak cuek. Ini orang beriman Pak. Ini kan keterangan dari ayat yang surat Al-Anfal itu ya. Jadi karena takut kepada Allah, ketika diingatkan ancaman-ancaman dari Allah, kulitnya itu gimana ya? Memang rasa takut betul lah. Kemudian saya sambung, tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah talinu layin. Nah, kalau tadi gemetar karena takut, ya kan? Karena takut kepada Allah berbeda dengan takut dengan makhluk ya. Kalau takut kepada Allah berarti dia mendekat. Kalau takut dengan makhluk dia menjauh. Nah, kalau sudah mendekat kepada Allah, maka talinu tenang, Pak. Tenang. Apanya? Julud. Kulitnya juga tenang. Wa qulubuhum dan hatinya ila dzikrillah untuk zikir kepada Allah. Beda ya? Kulit orang yang ketakutan dengan kulit orang yang tenang beda enggak ya? Contoh inilah, kalau bapak-bapak
memperhatikan orang yang sakaratul maut. Orang yang husnul khotimah itu cerah, Pak. Kenapa? Karena dia nampak malaikat. Jadi orang sedang sakarat itu, Pak, itu ada malaikat di situ. Kalau orang yang husnul khotimah, malaikatnya itu senyum, wajahnya berseri. Maka orang yang sakarat itu melihat malaikat itu, masya Allah, wajahnya ikut berseri. Wajah kulitnya itu nampak. Tapi kalau orang yang su'ul khotimah, malaikat yang datang itu apa? Serem, ngeri, Pak. Makanya pucat wajahnya. Walaupun maaf ya, mungkin kulitnya putih tapi pucat ya. Karena melihat malaikat yang ngeri. Nah, di situ kulit. Maka tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Setelah takut, maka akhirnya tenang, Pak. Tenang dengan zikir kepada Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau saya sudah zikir, Pak Ustaz, tapi kok belum tenang. Gimana ya? Sudah banyak zikir, bahkan pakai sudah pakai kayak gini, Pak. Sudah 1000, 2000, tapi kok nggak tenang-tenang saya ya. Hatinya dulu diluruskan. Jangan lisannya, kan hanya lisan. Ya bagus juga, terus saja. Nanti lama-lama kan gitu juga, jangan berhenti. Ya kan? Jadi kalau dalam itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu tenang hatinya bidzikrillah. Mukmin. Allah, ketahuilah. Bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah maka hati bisa tenang. Surat 13 ayat 28. Ar-Ra'd ayat 28. Kok saya belum bisa? Usahakan terus. Terus aja. Zikir terus aja. Jangan nggak ada gunanya zikir, nggak tenang juga. Terus aja lah. Itu setan, Pak. Setan itu sering mengganggu dengan cara apa? Nggak ada gunanya. Kata-kata nggak ada gunanya itu setan, Pak. Kenapa? Untuk mementahkan seseorang dari amal baik. Betul itu. Ya kayak misalnya, ngapain kamu sholat? Nggak ada gunanya sholat. Toh kamu masih begini begitu. Itu setan. Sholat aja. Mau kemana? Sholat. Yakin kamu sholatmu terima? Saya nggak mau sholat lah. Saya masih banyak dosa. Apa katanya, Pak? Perintah sholat itu, Islam memerintahkan seseorang itu untuk sholat setelah balik. Islam tidak memerintahkan seseorang untuk sholat setelah baik. Kan, Pak ya? Beda kan? Islam memerintahkan seseorang untuk sholat setelah balik, bukan setelah baik. Kan, saya masih banyak dosa ini, nggak usah sholat, masih banyak kali. Nggak nunggu baik. Kalau baik dulu baru sholat, enggak, karena sudah balik. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Bapak dan Ibu rahimakumullah, orang yang bisa gemetar kulitnya, hatinya bisa tenang, itulah orang yang mendapatkan hidayah. Hidayah itu bisa berkurang, bisa bertambah, bahkan bisa habis. Di mana? Surat Muhammad ayat 17. Alladzina tadau, orang-orang yang mendapatkan hidayah, zadathum huda, bertambah hidayah itu. Wa atahum taqwahum, dan Allah mendatangkan ketakwaan. Jadi hidayah itu bertambah terus, bertambah, dan ujungnya nanti menjadi muttaqin. Nah, kalau ada tambah berarti ada kurang. Dan hidayah yang Allah berikan kepada manusia itu berbeda-beda, ada yang lengkap, ada yang sedikit, ada yang banyak, dan seterusnya. Kalau yang lengkap itu misalnya lah, dia sholat jamaahnya rajin, itu hidayah, Pak. Dia sholat tahajudnya, itu hidayah. Dia puasa Senin Kamis,
Terus apa lagi? Tahajud, puasa Senin Kamis. Terus suka membantu orang, baca Quran dan seterusnya. Itu hidayah dari Allah. Dan mestinya kita bersyukur dan harus kita berpelihara. Hidayah itu akan bertambah kalau kita syukuri dan kita pelihara. Tapi hidayah itu akan hilang, akan dicabut, bahkan bisa hilang karena dosa yang kita kerjakan. Maka kemarin saya sampaikan contoh Pak, kurangnya hidayah. Selama ini salat salat jamaah terus, ini sudah biasanya adzan sudah di masjid, ini sudah mulai berkurang. Oh Senin Kamis, ini sudah saya pray dululah. Besok hari Kamis pray. Baca Quran 1 hari 1 juz. Aduh capek kali, udahlah. Besok ajalah. Ingat itu sudah berkurang Pak. Bisa jadi itu karena dosa yang kita buat akhirnya Pak Allah mengurangi. Jangan, Masya Allah, mestinya bersedih. Bersedih. Ketika rutinitas kebaikan itu baik kita kerjakan, kemudian kok kita kurangnya futur istilahnya Pak, atau fatroh sudah mulai goyang, jangan biarkan. Itu berarti Allah mengurangi hidayah. Harus kalau bahasa Jawanya dipetani. Coba dilihat, jangan-jangan ada dosa yang saya kerjakan mengakibatkan saya semakin futur nih. Dosa apa? Dosa apa? Sehingga saya Senin Kamis sudah mulai malas, baca Quran sudah malas. Baca Quran baru 1 halaman Anda kepanasan Pak. Biasanya 1 juz itu masih kurang. Baru 1 halaman bolak-balik, rasanya Pak sudah alasannya ngantuk lah, capek lah. Itu hati-hati. Itu sudah dikurangi Pak, dikurangi. Nah kalau sudah seperti itu coba jangan-jangan ada kesalahan. Nah orang beriman itu selalu begitu. Dan yang terakhir kemarin yang saya share tadi itu kata siapa? Atau ilah itu ya. Jangan berharap pahala terhadap amalan yang sudah kita kerjakan, karena amalan itu belum tentu diterima. Kemudian kan lucunya gini, Bapak dan Ikhwan rahimakumullah, semuanya itu dari Allah Pak. Yang gerakkan, maaf besok subuh misalnya, yang menggerakkan kita bangun subuh siapa? Allah. Yang membuat kita mampu untuk bangun Allah. Kita mampu untuk berjalan ke masjid Allah. Maka Allah mengatakan Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan itu juga Allah yang menciptakan. Semua yang gerakan Allah, yang ini Allah yang beri kemampuan Allah. Kemudian kita beribadah kepada Allah. Kok bilang, ya Allah, saya sudah sholat ya Allah, berilah saya balasan. Enggak begitu. Mestinya gimana? Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan saya kemauan dan kemampuan untuk ibadah kepadamu. Maka doa yang Allah ajarkan, Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan seperti dalam surat Al-Hujurat ayat terakhir Pak, ayat 17. Yamununa 'alaika nasalamu qul la tamunu 'alayya islamakum walillahu yamunu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Yamununa 'alaika nasalamu, Muhammad, itu loh orang-orang yang baru masuk Islam itu merasa berjasa karena dia sudah Islam. Muhammad, saya Islam loh. Apa balasannya? Saya sudah Islam loh, saya sudah bantu kamu loh. Gitu loh Pak. Baru Islam saja dia sudah merasa berjasa. Maka dibilang, "Qul la tamunu alayya." Katakanlah Muhammad, kalian tuh belum apa-apa, belum berjasa kepada Allah. Keislaman kalian itu jangan merasa berjasa. Barillahu yamunu alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi mestinya yang berjasa itu Allah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan keimanan di dalam hati. Gitu lah ya Pak ya. Jadi coba dari sekarang
Julut kita itu bisa sensitif nggak gitu lah ketika mendengar syariat. Kalau misalnya tadi lah, oh kamu nggak boleh bohong. Ketika dikatakan astagfirullahaladzim, saya tidak akan berbuat ini lagi. Oh kamu tidak ini adalah hukumnya haram. Astagfirullahaladzim. Jangan mencari alasan pembenaran. Kenapa? Hati-hati, Pak. Kita mencari alasan pembenaran padahal hati kita itu ingkar terhadap syariat itu. Allah tahu loh, Pak. Allah tahu loh, Allah melihat loh. Kadang-kadang kan gitu kan. Kita mengingkari syariat itu. Akhirnya Pak cari pembenaran, seakan-akan cari alasan. Oh begini begitu, Masya Allah. Hati-hati. Allah tahu isi hati kita. Kalau seperti itu bisa jadi Allah masih membiarkan. Maka surat yang terakhir tadi, wa may yudlilil famalahu min had, barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Dan ayat yang ke-37, wa may yahdillahu famalahu min mudil, ini terbalik. Kebalikannya, wa may yahdillahu famalahu min mudil. Barang siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan. Tapi saya rasa demikian. Semoga bermanfaat. Ada yang Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qawla. Orang yang mendengarkan qaul. Jangan bosan, jangan malas untuk ngaji, untuk taklim. Walaupun capek, enggak apa-apa. Bapak yang walaupun capek datang duduk ngantuk enggak apa-apa. Itu dapat pahala insyaallah dan dapat bagian. Yastami'unal qawla. Ya guys. Mau denger, mau nasihat, mau ceramah dari siapa saja, yang penting yastami'ul qawla. Jangan bosan. Dan jangan orang yang biasanya, maaf ya, orang yang enggak mau denger omongan orang itu sombong. Si fulan. Kalau sudah itu berarti dia lebih tinggi. Padahal ibadur rahman itu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Berjalan di muka bumi, hauna bukan artinya hina, tapi apa? Tidak sombong. Dalam surat Luqman, wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Jangan kamu palingkan muka kamu terhadap orang. Maknanya apa? Sombong. Jadi apa? Yastami'unal qawla. Terserah mau lewat YouTube, Facebook, qawla. Jangan merasa kita sudah hebat lah. Mau aja, siapa saja. Yastami'unal qawla. Kemudian usaha fayattabi'una ahsanah, ikuti, kerjakan semampunya yang terbaik. Jadi terus belajar. Ya mungkin kalau kaulah sudah capek, bacalah kalau gitu ya. Tapi kiatnya itu yastami'unal qawla. Itu kiatnya insyaallah. Kalau sudah bosan berarti sudah bahaya. Yastami'unal qawla. Fayattabi'una, kerjakan. Ya kan? Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Wa ulaikahum ulul albab. Ya. Itu kiatnya. Wa alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.